insyaallah taala Imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sallu ala Nabi. Kira-kira insyaallah kalau Habib Rizik Syihab pulang, siap jemput beliau, siap amankan beliau, siap berjuang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Pimpinan MPR soal Habib Rizik pulang pimpin revolusi, itu makar. Ngabalin yang teriak minta Jokowi mundur dan perusuh sampah demokrasi. Newsdetik.com. Pimpinan MPR soal Habib Rizik pulang pimpin revolusi, itu makar. Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyoroti isu kepulangan Habib Rizik yang akan memimpin revolusi di Indonesia. Ia menilai Habib Rizik belum tentu berani kembali ke tanah air. Untuk pulang ke Indonesia saja belum tentu berani, apalagi mau mimpin revolusi, kata Jazilul kepada wartawan pada Selasa 13 Oktober. Jazilul meminta Habib Rizik Syihab atau HRS tidak melakukan tindakan yang membuatnya berurusan dengan perkara hukum. Menurutnya revolusi itu adalah bentuk makar. Cukuplah, jangan bertindak yang aneh, nanti akan berhadapan lagi dengan konstitusi dan hukum. Revolusi itu makar, apalagi bila menggunakan massa dan kekerasan, ujar Jazilul. Lebih lanjut, Waketum PKB ini tidak mempermasalahkan kepulangan Habib Rizik. Bahkan menurutnya Habib Rizik harus mendapat perlindungan kita jika masih berstatus WNI. Silakan saja pulang dengan baik-baik. Sesama warga negara mesti saling menghormati dan melindungi, ucap Jazilul. Sebagai warga negara, HRS tetap mesti mendapat perlindungan jika masih berwarga negara Indonesia, sambungnya. Jazilul juga menegaskan setiap orang yang melakukan makar perlu ditindak secara hukum. Tindakan makar dan sikap anarkistis tidak boleh ditoleransi. Siapapun yang bertindak makar atas nama apapun akan berlawanan dengan hukum. Tidak peduli HRS atau siapapun, bila memenuhi unsur makar harus segera ditindak. Tindakan makar dan anarkistis tidak boleh ditoleransi, tegasnya. Diketahui Ketua Umum Front Pembela Islam FPI Ahmad Sabri Lubis menyebut Habib Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Sobri yang berorasi di atas mobil komando hari ini menyatakan Habib Rizik akan segera pulang ke tanah air. Sobri menyebut cekal dan denda terkait Habib Rizik di Saudi sudah dihapus. Tanpa merinci soal cekal dan denda yang dimaksud, dia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi. Imam besar Habib Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi, kata Sobri dari atas mobil komando dalam unjuk rasa di Jakarta Selasa 13 Oktober. Ngabalin yang teriak minta Jokowi mundur dan perusuh sampah demokrasi. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mohtar Ngabalin geram kepada para pendemo Undang-Undang Cipta Kerja yang meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mundur. Ngabalin menyebut pendemo yang meminta Jokowi mundur dan para perusuh sebagai sampah demokrasi. Awalnya, Ngabalin mengatakan bahwa dalam mengukur kebenaran sebuah informasi tidak hanya cukup menggunakan mata dan telinga, tapi juga dengan hati. Dia kemudian menyinggung salah satu ayat dalam Al-Quran. Jadi demonstrasi itu dilakukan kalau teman-teman menyebutkan demonstrasi itu untuk menyampaikan pandangan dan pikiran, seperti yang sekarang ini mereka teriakkan. Penjelasan apa yang kurang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kata Ngabalin saat berbincang dengan Detikcom Selasa 13 Oktober. Makanya di Instagram itu kan Bang Ali tulis bahwa kalau ukurannya hati, kemudian mereka tidak pakai hati untuk mengukur sebuah informasi yang datang. Kan menurut Al-Quran itu kan, kalau teman-teman ini paham agama, menurut Al-Quran itu kan di surat Al-A'raf itu ayat 179 kan, Quran menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak mengerti dengan hatinya, mereka yang tidak menggunakan matanya, mereka tidak menggunakan kupingnya untuk menemukan sesuatu kebenaran, maka mereka itu semua sama dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak, ibunya menjelaskan. Baru setelah itu Ngabalin menyebut pendemo yang meminta Jokowi mundur dan para perusuh sebagai sampah demokrasi. Diakhiri dengan pendemo, sebab ujung-ujungnya malah meminta Jokowi mundur. Terus demonstrasi apa yang mereka mau pakai?
berteriak atas nama kemerdekaan, mengumumkakan pendapat pasal 28 Undang-Undang 1945, atau mereka mau pakai Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan, mengumumkan pendapat di muka umum. Kemudian berteriak-teriak meminta presiden mundur. Sampah namanya itu. Itu yang abang-abang sampah, abang bilang sampah. Belum lagi para perusuh, tegas Ngabalin. Itu namanya sampah demokrasi namanya. Tujuan apa mereka maksud? Berteriak atas nama Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ujung-ujungnya berteriak presiden mundur, minta presiden mundur. Lu siapa? Mulut-mulut sampah, mulut-mulut comberan. Lu siapa sih? Emang kau siapa? Organisasi apa kau? Mau sok-sok minta presiden mundur, sambung dia. Ngabalin juga meyakini ada oknum yang menunggangi aksi buruh dan mahasiswa dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Namun mantan anggota DPR RI itu menyerahkan sepenuhnya kepada Polri untuk mengusutnya. Pasti ada yang menunggangi. Mau dalam negeri, mau luar negeri, ada semua yang menunggangi, terang Ngabalin. Karena begini, polisi kan lagi bekerja ini. Polisi lagi bekerja. Polisi itu kan lembaga negara. Dia bekerja secara profesional. Dia bekerja di atas aturan hukum dan perundang-undangan yang ada. Kalau kita nggak perlu percaya polisi, terus Polri, terus kita mau percaya polisi apa? Polisi tidur. Lanjut dia menjawab pertanyaan, siapa oknum yang menunggangi aksi buruh? Lebih lanjut, Ngabalin menekankan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan suatu legasi dari Jokowi. Dia menyebut Undang-Undang Cipta Kerja sebagai legasi Jokowi untuk generasi yang akan datang. Jokowi itu menabrak 32 tahun tirani yang dibangun selama ini. Jokowi itu membuat suatu legasi untuk generasi yang akan datang. Beliau ingin mengakhiri masa kepemimpinan kepresidennya 10 tahun ini dengan meninggalkan suatu legasi yang terbaik, sebutnya. Diberitakan sebelumnya, masa Aliansi Nasional Anti Komunis Anak NKRI yang terdiri atas persaudaraan alumni PA212 dan kawan-kawan menyampaikan aspirasinya dalam unjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat siang tadi. Salah satu tuntutan anak NKRI yakni meminta Presiden Jokowi mundur karena menjadi aktor di balik pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa waktu lalu, kawan kita dari buruh dari mahasiswa, mereka menuntut membatalkan Omnibus Law digagalkan. Sebagian masih menyatakan bilang Omnibus Law itu kesalahan DPR. Bukan hanya itu kesalahan legislatif, tapi biangnya eksekutif, teriak perwakilan dari EPI DKI Jakarta, Salman Al-Farisi, dari atas mobil komando EPI di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat siang tadi. Oleh karena itu, tidak ada pilihan kecuali kita minta untuk Bapak Jokowi mundur, betul imbunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.